Aksi unjuk rasa ribuan kepala desa seluruh Indonesia di depan gedung DPR RI Jakarta siang tadi diwarnai kericuhan. Aksi yang semula berjalan damai berubah menjadi kericuhan setelah massa melempar botol minuman ke dalam gedung DPR RI. Diduga terjadi salah paham antar sesama massa demonstran. Namun kericuhan dapat diredam setelah massa aksi saling meredam amarah. Dalam aksi yang digelar, para kepala desa ini meminta DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Massa mengancam akan memboikot pemilu 2024 mendatang jika DPR tidak segera mengesahkan revisi undang-undang tersebut di tanggal 5 Desember mendatang. Air jangan dibuang. Air itu dos-dosan jangan dibuang. Dilempar saja. Hei, jangan dibuang dosnya. Kita bersatu. Kekuatan kita bersatu. Kepala desa bersatu. Ayo kawan-kawan. Tanpa ada Ketua DPR RI kami. Kehadiran Cawapres Gibran Raka Buming Raka di acara Organisasi Desa Bersatu di Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Pihak tim pemenangan Ganjar Mahfud menyebut hal tersebut sebagai upaya deklarasi terselubung yang seharusnya aparat desa haruslah netral dalam Pilpres 2024. 8 organisasi desa yang tergabung dalam Desa Bersatu hadir dalam acara di Senayan, Jakarta pada akhir pekan lalu. Acara yang dihadiri calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka itu kemudian menjadi sorotan. Saat itu Gibran menerima aspirasi yang disampaikan 8 organisasi desa. Tak hanya Gibran, acara yang dihadiri sekitar 15.000 orang ini juga dihadiri para elit partai pendukung pasangan Prabowo Gibran. Kalau masalah dukung-mendukung itu nanti saja. Kita carikan solusi terbaik dulu ya. Kita serap dulu apa saja permasalahannya. Kalau dukung-mendukung nanti ntar saja sambil jalan ya. Ya, makasih. Meski menyatakan dukungan, pihak Koordinator Nasional Desa Bersatu membantah melakukan mobilisasi dan deklarasi. Kan tidak memperbolehkan. Makanya di acara itu kan hanya forum silaturahmi, nggak ada deklarasi. Kalau deklarasi kan kelihatan tuh kan gitu, tidak ada himbauan kan gitu. Memang awalnya kita mau desain itu menjadi deklarasi seminggu sebelumnya ya kita awalnya. Tetapi setelah kita konsultasi ke legal, teman-teman juga ada yang saya kenal di Bawaslu, dia mengatakan ini potensi pelanggaran. Ya udah kita tidak lakukan itu. Dan saya yakin Bawaslu ada kok di tempat itu kan gitu. Sementara itu, pihak tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyebut acara Desa Bersatu tersebut merupakan deklarasi terselubung. Ini adalah wujud sudah matinya etika dalam demokrasi kita. Dan ini terus berlanjut, satu persatu dipertontonkan. Dan ini bukan hanya pandangan kami, TPN Ganjar dan Mahfud, ataupun pandangan-pandangan orang-orang politik, tapi ini sudah menjadi pandangan masyarakat sipil dan mahasiswa. Nah, beberapa hari lalu kelompok masyarakat sipil mendeklarasikan jaga pemilu karena kegelisahannya atas kejadian-kejadian ini. Nah, saya juga nggak mau juga mengatakan bahwa kelompok dari pendukung Pak Ganjar tidak pernah ada melakukan indikasi pelanggaran dan lain-lain, tidak. Tapi ini hal yang benar-benar seperti tadi disampaikan oleh Pak Asri Anas ya, bahwa sebenarnya kan kesimpulan dari pernyataan beliau adalah ini deklarasi terselubung. Ya, yang penting gue nggak ngelanggar aturan. Politikus Partai Amanat Nasional Viva Yoga membantah apa yang dikatakan Ciko Hakim, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Menurutnya, acara tersebut sah-sah saja selama tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon presiden. Persoalan mengundang siapapun itu juga menjadi bagian yang penting dalam proses sosialisasi. Tidak ada ajakan untuk memilih atau mencoblos sebagai bagian dari kampanye gitu. Kalau persoalannya kemudian yang datang adalah Mas Gibran, itu kemudian jadi persoalan gitu loh, ya kan? Kenapa jadi persoalan? Karena sebagian besar dari kepala desa dan perangkat desa itu hadir di situ karena mereka punya persepsi yang sama,
akan menyalurkan aspirasi politiknya kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Badan Pengawas Pemilu menyebut ada potensi pelanggaran terkait dukungan sejumlah perangkat desa kepada pasangan Prabowo Gibran. Pasalnya, tim kampanye tidak boleh melibatkan aparat desa untuk berkampanye. Pak Gibran pada saat itu tidak mengajak, tapi yang perlu kita cek ya bukan hanya Pak Gibran, tapi penyelenggaranya. Ya, penyelenggaranya seperti apa, jam berapa. Ya, jadi itulah yang harus dicek kembali. Jadi jawaban ini nanti Mbak setelah seluruh proses fakta di lapangan dikaji dan juga dinilai menurut hukum yang ada. Itu yang harus dilihat. Meski ada potensi pelanggaran dalam acara Asosiasi Perangkat Desa yang mendukung Prabowo Gibran, namun Bawaslu hingga saat ini masih melakukan pengkajian. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lantas apa penilaian dari Bawaslu soal netralitas aparat desa? Kami sudah terhubung dengan reporter TV One Kurnia Amal dari Bawaslu Jakarta. Amal, apa kemudian respon dari Bawaslu soal dugaan adanya dukungan yang dilakukan oleh aparat desa terhadap Gibran? Apakah sudah ada jawaban? Baik, selamat siang Tisa Novedi dan juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Betul sekali di mana di tempat saya melaporkan saat ini di Bawaslu Jakarta, tindak lanjut adanya dugaan dukungan terhadap salah satu bakal calon presiden dan juga cawapres, di mana hari ini Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil AMPJJ akan melakukan laporan kepada Bawaslu terkait pernyataan dan juga dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres oleh puluhan ribu aparat desa dan kepala desa dan aliansi relawan yang digelar pada 19 November 2023 yang lalu di GBK Arena, di mana laporan tersebut rencananya akan diajukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil pada pukul 14.10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya pemirsa dari aliansi tersebut akan membawa sejumlah barang bukti yang akan diajukan ke Bawaslu, dan berdasarkan informasi yang kami himpun terkait apa sebetulnya respon dari Bawaslu dari pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja ini mengatakan bahwasannya saat ini ia sedang mendalami apakah ada unsur pelanggaran dan juga tidak netralnya dalam acara tersebut, dan Rahmat Bagja pun saat ini sedang mendalami dalam video yang ada di lapangan apakah ada unsur pelanggaran. Dan nantinya pemirsa Tisa dan juga pemirsa akan dilakukan pemeriksaan oleh Ketua Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan di GBK Arena pada beberapa waktu yang lalu. Tisa dan juga pemirsa, demikian laporan saya langsung dari Bawaslu, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal atas laporan Anda langsung dari Bawaslu. Pemirsa, momen seru ditunjukkan Presiden Joko Widodo saat bermain bola bersama anak-anak di Biak, Papua. Informasinya Jelang pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pati, Jawa Tengah membentuk Desa Pengawasan dan Anti Money Politik atau Politik Uang. Pembentukan Desa Anti Politik Uang ini bertujuan untuk pengawasan dan meminimalisir praktek politik uang di masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat juga diajak untuk berperan aktif ikut mengawasi adanya praktik curang politik uang dan diajak untuk menolak adanya praktik curang politik uang. Dari 401 desa dan 5 kelurahan yang tersebar di 21 kecamatan di Pati, Bawaslu Pati sudah membentuk 10 desa anti politik uang dan 9 desa pengawasan. Instagram kami Bawaslu Kabupaten Pati, di YouTube kami, Facebook, TikTok, ini sudah sering ke akhir masing-masing. Nanti
Jelang pemilu 2024, netralitas aparatur sipil negara ASN, perangkat desa hingga para kepala desa menjadi sorotan. Lalu bagaimana pandangan kepala desa menjaga netralitas kendati memiliki pilihan sendiri? Berikut liputan reporter TV One Danita Riyadini dan juru kamera Doni Wahid. Pemirsa, pemilu 2024 ini dituntut netral bagi para ASN, lurah-lurah di kota Yogyakarta khususnya nih, atau Indonesia pada umumnya, dan juga para perangkat desa. Nah, kalau pendapat ataupun tips salah satu lurah di kota Yogyakarta ini kira-kira apa nih pemirsa? Ini sudah bersama saya nih Pak Handa nih, ini Lurah Rejo Winangun. Pak Lurah, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Pak Lurah, kalau dari Bapak ini tipsnya bagaimana sih menjaga netralitas? Ya, kita harus memberi contoh karena kita sebagai lurah tentunya dengan kondisi terkait dengan menyangkut tahun politik seperti sekarang ini, kita menunjukkan apa yang menjadi pedoman dan tentunya juga larangan yang ada, sehingga sangat dan selalu berhati-hati terkait dengan menyangkut masalah mungkin dalam hal pengerahan massa atau tentunya juga ada mobilitas warga masyarakat. Kita tentunya sangat berhati-hati dan itu saya lakukan tentunya terhadap perangkat kelurahan yang ada di Kelurahan Rejo Winangun. Nah Bapak, terakhir nih, kalau bermedsosnya gimana nih Pak? Kalau medsos kan sensitif banget ya Pak. Kalau bermedsosnya mungkin ada tipsnya Pak? Yang jelas jangan nge-like, karena memang secara ketentuan juga jelas itu tidak diperkenankan. Untuk sementara kita harus berpuasa terkait dengan menyangkut masalah medsos. Kita amati, kita lihat, dan mungkin juga kita pelajari sehingga bisa terhindar dari yang namanya kepentingan praktis itu sendiri, Mbak. Terkait dengan netralitas, kami jauh-jauh sebelumnya mengadakan sosialisasi kepada tokoh masyarakat yang ada di Banguntapan. Kebetulan penduduk kami di atas 40.000, Mbak. Jadi saya harus ekstra ketika ada kegiatan, ada event apa, pasti kami sampaikan. Itu hajatnya negara yang 5 tahun sekali. Beda pendapat, hal wajar. Tapi persaudaraan itu tetap kita jaga untuk kedepannya biar Indonesia lebih baik lagi. Begitu, Mbak. Nah, yang kedua nih Pak, kalau tips netralitasnya di medsos apa sih yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan kalau dari Pak Lurah di Banguntapan ini Pak? Kebetulan saya itu jarang main medsos ya Mbak, Tapi kita amati itu banyak yang medsos yang hoax katanya itu kalau kami baca. Tapi kami ingin menyikapi dengan tokoh-tokoh masyarakat itu nggak usah disikapi, nggak usah ditanggapi saja. Itu belum tentu ada kebenarannya. Jadi harus jauh-jauh kami sampaikan, dan alhamdulillah selama periode beberapa event pilpres legislatif selama kami jadi pamong kurang lebih 30 tahun di Kelurahan Banguntapan kondusif. Jadi tipsnya membiarkan saja, tidak bermedsos sementara waktu, begitu ya Pak ya? Ya, tidak perlu disikapi, tidak apa-apa, cukup dibaca saja, cukup tahu saja, nggak perlu dikembangkan, dan itu kan nggak baik juga untuk kita semua kan gitu. Pak Basirudin, terima kasih Bapak atas pendapatnya. Kurang lebih sama pemirsa, berhati-hati dalam bermedsos, puasa dulu, dan juga dalam pengerahan massa juga dikokohkan kesolidannya nih pemirsa. Punya pendapat berbeda boleh, tapi tetap harus kokoh ataupun solid. Dari Yogyakarta, dan Danita Riyadini, Don Wahid, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri acara Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Ganjar dan Mahfud bicara isu ekonomi hijau dan biru serta masalah kemiskinan dan kelompok rentan. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kompak hadir di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Dalam acara ini, Ganjar menyampaikan pidato berkaitan dengan misi dan program kerjanya yang akan ditawarkan dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjawab sejumlah isu yang ditanyakan panelis yang merupakan rektor, dekan, dan dosen.
Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bahan dialog ini berkaitan dengan isu ekonomi hijau dan biru yang merupakan misi dari Ganjar Mahfud, masalah kemiskinan dan kelompok rentan. Semua program yang bagus kita akan lanjutkan. Tidak bisa kita kemudian menghina apa yang sudah ada. Karena kami di daerah pun mengerjakan juga proyek-proyek strategis nasional. Dan kami tanggung jawab. Ada bendungan, ada jalan, ya, ada pembangunan kawasan industri. Kami menjaganya. Jadi yang bagus-bagus tidak boleh dirusak. Harus terus berlanjut. Sebelumnya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir juga di dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Solo kemarin. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga dijadwalkan akan menghadiri dialog terbuka Universitas Muhammadiyah besok. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Mahendra, TV One mengabarkan. Pemirsa, 3 pasangan capres hadir di acara Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan. Kabarnya sesaat lagi. Pasangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar menghadiri acara diskusi dan diseminasi di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur. Kehadiran pasangan Amin di acara yang bertema Mahasiswi Jatim menguji pikiran Capres dan Cawapres 2024 disambut antusias ribuan mahasiswa yang hadir dari sejumlah kampus di Jawa Timur. Bahkan mahasiswa tampak berebut untuk mendapatkan kesempatan bertanya pada pasangan Capres nomor urut 1 ini. Di hadapan ribuan mahasiswa, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan masalah lapangan pekerjaan dan perlunya reindustrialisasi pada sektor pertanian, peternakan, hingga bicara soal kebebasan berpendapat. Anies juga mengapresiasi kegiatan diskusi ini di mana mahasiswa bisa menyuarakan demokrasi berpendapat dan kesetaraan pendidikan. Dengan soal dia bermasalah. Kenapa menggunakan kata masalahnya apa? Coba. Karena ini negara kita belum selesai. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja daerah Abdesi, Jawa Barat di Gor Citra Arena, Kota Bandung. Di hadapan hampir 5.000 peserta rakerda, Prabowo bicara tentang posisi kepala desa sebagai pemimpin yang paling dekat dengan rakyat. Prabowo juga berbicara soal industri pertahanan dan swasembada pangan. Menurutnya ketahanan pangan sama pentingnya dengan industri pertahanan yang mampu menopang sebuah negara. Selain Prabowo, hadir pula mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Dirjen Kementerian Pertanian. Ini adalah motor listrik industri pertahanan kita. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kepala desa, saudara-saudara, sebagai pemimpin yang paling dekat sama rakyat, saudara-saudara wajib mengetahui apa yang dilakukan oleh industri pertahanan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menyempatkan diri datang ke kantor DPD PDIP Jawa Timur untuk menyapa dan memotivasi kader dan relawan. Kedatangan Ganjar Pranowo pemirsa disambut antusias para kader dan relawan Ganjar Mahfud MD. Di hadapan ratusan kader dan relawan, Ganjar berpesan agar para kader menjaga Jawa Timur, di mana Jawa Timur ini merupakan barometer dan salah satu lumbung suara terbesar untuk mendulang suara dalam memenangkan Pilpres 2024. Selain itu, Ganjar Pranowo juga menegaskan bahwa dirinya bersama Mahfud MD akan berusaha menegakkan hukum dan memberantas korupsi, kolusi, nepotisme sebagai amanat reformasi. Tinggal aja, nggak usah ke DPD, saya bilang gitu. Saya ngundangnya wokah katanya gitu, aduh. Saya masuk ke situ, Masya Allah, yang datang banyak sekali, matur nuwun. Nah, tadi dari UNER kami baru. Ayo tertib. The Habibie Center menggelar Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan dengan mengundang 3 pasangan calon presiden.
Forum tersebut digelar untuk menguji visi para pemimpin agar transisi energi membawa kemaslahatan besar. Dari forum ini diharapkan para capres bisa memastikan transisi dan modal energi tidak dikuasai pemodal atau korporasi tertentu, melainkan harus menjadikan masyarakat sebagai subjek dan pemangku kepentingan. Selain itu pemirsa, melalui forum ini masyarakat bisa melihat visi para capres dalam isu energi. Rumit. Adanya proses-proses eksekusi. Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan siang ini menghadiri acara Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan yang digelar oleh The Habibie Center. Ide-ide apa sajakah yang disampaikan oleh para capres dalam acara tersebut? Kita akan terhubung dengan reporter TV One ada Nadila Saleh yang saat ini berada di acara tersebut. Nadila, siapa saja yang hadir di acara gagasan soal energi di Habibie Center dan apa saja mungkin poin-poin yang menarik yang disampaikan oleh masing-masing capres? Ya baik, selamat sore Tisa dan juga pemirsa. Betul bahwa hari ini 3 paslon calon presiden yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024 mendatang diundang oleh The Habibie Center untuk menghadiri forum diskusi yang membahas mengenai transisi energi. Sejauh ini menurut pantauan kami ada 2 calon presiden yang menghadiri agenda diskusi hari ini, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Memang dalam agenda forum hari ini akan sejumlah calon presiden yang hadir ini akan memaparkan visi dan misinya yang berkaitan dengan transisi energi terbarukan. Agenda hari ini telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi, namun pemaparan materi oleh calon presiden ini baru berlangsung pada pukul 1 siang, yang mana pemaparan materi pertama kali disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Lantas Tisa, apa saja poin-poin menarik yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam forum diskusi hari ini? Tadi memang kami telah mencatat sejumlah poin-poin menarik dari Ganjar Pranowo, yang mana dalam pemaparan materi di dirinya tadi dia lebih berfokus pada sumber daya manusia begitu, yang mana berkaitan dengan sumber daya manusia ini Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa transisi energi terbarukan ini dapat membuka peluang lapangan kerja itu sebesar 3,7 juta lapangan kerja. Lantas apa yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo mengenai hal ini? Tadi yang pertama, dirinya akan menawarkan pelatihan dan pendampingan untuk pekerja yang terdampak transisi energi. Kemudian selanjutnya dirinya mengarahkan sumber daya manusia yang unggul ini untuk merubah mindsetnya dari mindset fosil ke mindset EBT, yaitu udara, panas bumi, matahari dan juga angin begitu Tisa. Kemudian selanjutnya dirinya juga menawarkan untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam negeri agar tidak tersalip oleh tenaga kerja dari luar negeri begitu. Kemudian selanjutnya dirinya juga meraup anak-anak muda, yang mana dirinya menggerakkan siswa-siswi SMK untuk mempersiapkan masalah keuangan, mulai dari pembiayaan hijau oleh bank, kemudian upskilling knowledge ataupun meningkatkan pengetahuan, implementasi life cycle assessment dan juga dan beberapa hal lainnya. Dirinya di sini Tisa juga menawarkan sejumlah produk. Yang pertama yaitu startup green economy dan juga pembangkit listrik EBT, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan udara, panas bumi, matahari dan juga angin. Begitu. Kemudian Tisa, saat ini untuk Anies Baswedan, apa saja hal-hal yang ditawarkan olehnya berkaitan dengan transisi energi? Saat ini pemaparan materi oleh Anies Baswedan masih berlangsung, sehingga apa saja hal-hal yang ditawarkan oleh Anies Baswedan ini akan kami informasikan kembali. Kemudian Tisa, sebagai informasi tambahan, memang sejak pagi tadi kami mengikuti agenda dari salah satu paslon calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, yang mana pagi tadi dirinya juga telah mengikuti sebuah forum diskusi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang mana dalam forum diskusi tersebut dirinya juga memaparkan sejumlah visi dan misi yang berkaitan dengan isu-isu terkini saat ini, mulai dari masalah kemiskinan, kemudian masalah yang berkaitan dengan ekonomi biru dan juga ekonomi hijau, yang artinya di sini Tisa bahwa memang saat ini calon presiden dan juga calon wakil presiden sudah mulai memaparkan visi dan misi yang akan menjadi peluru bagi mereka dalam kontestasi pemilihan presiden di 2024 mendatang. Dan kita ketahui bersama juga bahwa saat ini untuk tahapan pemilihan umum pada 28 Oktober nanti telah masuk dalam tahapan
kampanye begitu, sehingga visi dan misi dari calon presiden dan calon wakil presiden ini yang akan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Sementara demikian, Tisa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nadila Saleh atas laporan Anda langsung dari Jakarta. Pemirsa, sebuah foto yang memperlihatkan surat berisi perombakan atau reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju beredar di media sosial dan juga Pemirsa, sebuah foto yang memperlihatkan surat berisi perombakan atau reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Kementerian Sekretariat Negara langsung menyatakan hal itu adalah hoax atau berita bohong. Beredar sebuah foto yang memperlihatkan sebuah surat yang berisi adanya perombakan atau reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam foto terlihat daftar menteri yang di-reshuffle sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun tidak tertera kapan surat reshuffle tersebut ditandatangani Pratikno. Menanggapi hal itu, Kementerian Sekretariat Negara melalui akun Instagramnya langsung menyatakan jika surat tersebut tidak benar alias hoax. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Namun menurut Ari, Presiden Joko Widodo terus mengevaluasi kinerja para menterinya. Sudah kami tegaskan itu hoax ya. Berita atau informasi yang tidak benar, berita bohong, dan saya menghimbau masyarakat ketika menghadapi era saat ini atau masa di mana situasi politik seperti saat ini betul-betul cek dan recheck untuk melihat itu dalam sumber-sumber resmi yang sudah dikeluarkan dan sumber-sumber kredibel sehingga kita tidak tersesatkan oleh hoax itu. Untuk mengantisipasi hoax tersebut, pihak istana mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam bermedia sosial. Dari Jakarta, Hijul Akbar, Billy, TV One mengabarkan. Momen seru ditunjukkan Presiden Joko Widodo saat bermain bola bersama anak-anak di Biak, Papua. Presiden Joko Widodo sempat menciptakan gol saat menjadi penyerang. Gawang Jokowi juga sempat kebobolan saat sang presiden menjadi kiper. Presiden Joko Widodo bermain sepak bola dengan para pelajar di lapangan Sorido Biak, Papua. Presiden mengenakan jersey bernomor punggung 23 dengan posisi penyerang dan juga kiper. Saat menjadi penyerang, Presiden Joko Widodo sempat menciptakan gol ke gawang lawan. Dan saat menjadi kiper, Presiden juga sempat kebobolan oleh pihak lawan. Mainnya mantap sekali. Tadi itu sebenarnya bolanya bukan saya ngegolin. Itu gol bunuh diri tadi. Saya tendang kaki kiri, kemudian pemain di sana salah pegang bola. Jadi kena langsung masuk. Warga yang hadir menonton sangat antusias melihat Presiden Joko Widodo bermain bola. Mereka bangga lapangan yang ada di Biak dipakai Presiden Joko Widodo. Sangat memberikan apresiasi atau yang luar biasa buat Bapak Presiden karena sudah mengunjungi kampung kami dan juga sudah bermain di dalam lapangan kami. Kondisi lapangan hari ini boleh dikatakan adalah lapangan belang-belang. Kenapa belang-belang? Karena kondisinya tidak begitu bagus, tetapi Pak Presiden bisa injakan kaki di atas ini. Harapan kami dengan adanya lapangan ini banyak melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Salah satunya Kelly Schroer yang sudah pecahkan rekor di Timnas. Saya bangga sekali bisa bermain dengan Bapak dan juga terharu. Terima kasih. Cita-cita saya jadi pemain Timnas Indonesia. Dan memang di sini ada. Dalam kesempatan ini tak hanya Presiden Jokowi yang bermain bola, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga turut serta bermain bola bersama Presiden. Dari Biak, Papua, tim TV One mengabarkan. Saya bisa ketemu Bapak.
Para relawan dan pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mulai fokus menarik simpati kaum muda. Di Semarang, Jawa Tengah, generasi milenial melakukan deklarasi mendukung Prabowo Gibran, sementara relawan Ganjar di Barito, Kalimantan Selatan, relawan Ganjar ini menggelar pelatihan fotografi untuk kaum muda. Tapi tadi saya masuk suasana seperti 26 tahun saya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengincar kaum milenial untuk meraih kemenangan di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua TPN Condro Kirono saat menghadiri deklarasi organ relawan Gibran atau GAS 08. Deklarasi organ relawan Gibran ini dihadiri ratusan relawan dari berbagai daerah di Jawa Tengah hingga luar Pulau Jawa. Deklarasi tersebut diklaim sebagai langkah awal kerja keras para relawan menjelang kampanye, khususnya kampanye melalui media sosial. Bagaimana jiwa muda itu saya selama perjalanan nggak tidur. Sementara itu, para relawan pendukung Ganjar Pranowo menggelar pelatihan videografi untuk kaum milenial. Acara yang digagas Ganjar Millennial Center ini berlangsung di kawasan Handil Bakti Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Ganjar Millennial Center Kalimantan Selatan membekali sejumlah pemuda-pemudi dengan pelatihan videografi untuk mengelola konten media sosial yang menarik dan positif. Pelatihan videografi ini merupakan bagian menjawab tantangan perkembangan zaman yang sudah makin kompleks. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tim TV One mengabarkan. Berbagai persiapan dilakukan oleh aparat keamanan untuk mengantisipasi terjadinya Berbagai persiapan dilakukan oleh aparat keamanan untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan saat pelaksanaan pemilu 2024. Bukan hanya petugas dari kepolisian, aparat TNI juga bersiap untuk mengamankan pemilu. Masa yang disinyalir tak terima hasil pemungutan suara menggelar aksi protes dengan mendatangi kantor penyelenggara pemilihan umum. Aksi massa lantas berubah menjadi keributan saat petugas pengamanan gabungan menghalau. Akibatnya, saling dorong tak terhindarkan hingga mengarah anarkis. Beruntung petugas yang sigap berhasil memukul mundur massa anarkis dan mengamankan beberapa yang diduga sebagai provokator. Keributan ini merupakan bagian dari simulasi pengamanan pemilu yang digelar di Markas Komando Armada 2 di Pelabuhan Ujung, Surabaya. Simulasi melibatkan 805 prajurit. Simulasi dan apel ini digelar sebagai kesiapan personil TNI Angkatan Laut untuk mendukung pemerintah serta Polri dalam menghadapi pemilihan umum yang akan digelar Februari 2024 mendatang. Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah akan mengerahkan 1.240 personel untuk mengamankan pelaksanaan pemilu 2024. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Joko Purwanto mengungkapkan hal tersebut saat memimpin apel siaga persiapan pengamanan pemilu 2024. Apel siaga diikuti ratusan Babin Kamtipmas di markas polisi Jalan Cilikriwut, Kota Palangkaraya. Selain petugas polisi, sebanyak 751 personil Babin Kamtipmas juga akan disebar di 1.574 kelurahan dan desa pada saat pelaksanaan pemilu. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim TV One mengabarkan. Berbagai peringatan dan pencopotan ternyata tidak menyurutkan niat para caleg untuk memasang alat peraga kampanye secara tidak sah di berbagai sudut jalan di Kota Jombang, Jawa Timur. Hingga Rabu siang, sejumlah baliho dan poster tanda gambar calon legislatif masih tetap bertebaran di berbagai tempat seperti di ruas jalan Ngoro Jombang, Kecamatan Ngoro. Pada gambar-gambar yang dipasang caleg ini tercantum foto, parpol, identitas, dapil, dan juga banyak yang mencantumkan semboyan caleg. Padahal Bawaslu Jombang telah meminta semua caleg yang memasang gambar dan mencantumkan ajakan agar diturunkan karena belum memasuki masa kampanye.
Meski sebelumnya telah diperingatkan dan bahkan sejumlah poster dan baliho bergambar caleg masih terus dipasang di berbagai sudut kota Pekanbaru, pemirsa. Tapi kalau kita lihat ini memang tampaknya masih ada yang belum kapok nih. Puluhan petugas pun, yaitu tepatnya petugas Panwas Kecamatan 50 Kota Pekanbaru, langsung menyapu sejumlah titik yang dianggap ramai terpasang alat peraga kampanye seperti poster dan baliho bergambar calon legislatif di jalan protokol. Dari hasil penertiban tersebut, petugas berhasil menurunkan puluhan spanduk dari berbagai parpol dan caleg. Selanjutnya, alat peraga kampanye ini dibawa ke kantor Pamwas Kecamatan 50 Kota Pekanbaru. Petugas juga menyegel baliho caleg yang masih membandel dengan poster himbauan agar caleg tersebut sadar dilihat masyarakat akibat tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan. Keren. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Saya Tisa Novendi undur diri. Terima kasih. Selamat sore.